siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan. Orang kompak, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau mengacak-ngacak kedaulatan kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau merusak kebinekaan NKRI, diamkan atau lawan. Siap jaga Bogor, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Malam ini saudara menjadi tanda bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal saudara. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita saudara. Allahu Akbar. Polemik terkait isu batalnya nasab Syahdah Ba'alwi memang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan oleh umat. Di depan, tadi saya sedikit menampilkan cuplikan daripada Al-Habib Hanif Al-Atos, yang mana beliau lagi-lagi kembali menyindir atas pergerakan ataupun kemunculannya Kiai Imaduddin serta para pendukungnya, yang mana hingga saat ini mereka masih menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berbagai cara, dengan berbagai narasi, kelompok para perusak nasab, pembenci para habaib ini melakukannya. Ada yang menyatakan bahwasanya para habaib ini merupakan antek-antek penjajah. Ada yang menyatakan bahwasanya para habaib ini merupakan keturunan Yahudi. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya para habaib ini merupakan orang-orang yang gemar memalsukan makam. Begitulah narasi-narasi yang gemar digaungkan oleh kelompok para perusak nasab, yang mana tujuan daripada mereka sejatinya ingin menjatuhkan para habaib, ingin memisahkan para habaib dari umat, dan juga ingin membenturkan para habaib dengan kiai. Setelah munculnya isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alwi, mereka melihat para habaib ini sebagai orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Mereka menyatakan bahwasannya mereka menyerang para habaib ini bentuk daripada membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi faktanya, gerakan daripada kelompok para perusak nasab ini sebetulnya hanya dilandasi atas kebencian dan kedengkian terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi. Bagaimana tidak? Kita lihat kasus-kasus yang tengah hangat diperbincangkan yang terjadi saat ini di negara kita. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya memang hal tersebut menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu di antaranya, mereka yang ingin menguasai tanah Indonesia ini, mereka menguasai laut dengan memagarinya. Mereka menjajah warga negara Banten dengan memaksa pemilik tanah untuk menjualnya kepada sang penjajah tersebut. Nah, hal-hal demikian oleh kelompok para perusak nasab ini tidak ditanggapi dengan serius, tidak disikapi dengan serius. Malah mereka lebih fokus terhadap para habaib, menyerang para habaib, memfitnah para habaib. Maka daripada itu, Habib Hanif Al-Atos menyikapi atas gerakan daripada kelompok Kiai Imaduddin ini merupakan gerakan yang memang sejatinya mereka ini ingin mengalihkan isu daripada kasus-kasus yang tengah beredar saat ini di Indonesia. Di antaranya kasus korupsi triliunan rupiah. Ada juga orang yang memagari laut. Begitu pula ada pembangunan PSN yang tengah ditolak oleh masyarakat. Hal-hal demikianlah yang memang sebetulnya merugikan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka daripada itu, mari kita simak terlebih dahulu kritikan daripada Habib Hanif Al-Atos, yang mana dalam hal ini beliau kembali menanggapi gerakan daripada orang-orang yang ingin menjatuhkan para habaib, ingin memisahkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi daripada umat. Yang saya sampaikan pada malam hari ini, tadi saya bilang sama Habib Mahdi, ini malam luar biasa. Tadi jam 8-an saja kata Habib Mahdi berdasarkan barcode, itu yang masuk sudah hampir 60.000 orang ke tempat ini saudara. Itu baru jam 8 malam, terus masuk jamaah, terus masuk saudara. Artinya apa? Majelis Syababul Khair malam ini saudara menjadi tanda bahwasanya mereka yang berusaha ngadu domba umat udah gagal saudara. Betul? Betul? Mereka yang berusaha ngadu domba kiai dengan habaib udah gagal. Betul? Mereka yang berusaha ngadu domba majelis-majelis pesantren-pesantren udah gagal. Alhamdulillah. Biarkan para pembenci terbakar dengan kebenciannya, kita pecinta akan terus hidup dengan cinta yang ada dalam hati kita saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya luar biasa belakangan ini ada orang yang sadar tanpa disadari atau tidak, kerjaannya ngadu domba habaib, ngadu domba kiai, ngadu domba ulama, ngacak-ngacak negeri kita. Bahkan atas nama rasisme, saudara, kebencian atas nama rasisme. Padahal kita ini semenjak merdeka, kita ini udah menjadi satu
Kita menyatakan Bhinneka Tunggal. Artinya apa, saudara? Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan beda-beda agama, selama dia satu tetap Indonesia. Kok diajak balik lagi ke zaman Belanda yang mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan ras dan suku? Itu kerjaan Belanda. Kalau ada yang mau ngacak-ngacak umat, ngadu domba Habaib Kiai, ngadu domba umat dengan isu rasisme, dengan isu suku, itu menggunakan strategi Belanda. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, saudara. Habaib Kiai diadu domba, disuruh tutup mata, ribut urusan suku, urusan rasisme, urusan nasab. Judi online makin merajalela, saudara. Saya mau tanya nih, yang main judol sekarang, ayah loba. Ayah loba. Terus Habaib Kiainya disuruh ribut situ. Tutup mata. Narkobanya makin gila-gilaan. Habaib Kiai disuruh ribut, saudara. Apa yang terjadi? Korupsi makin gila-gilaan. Kemarin belum lama korupsi 271 triliun. Di penjaranya 6 tahun. Iya. Saya mau tanya anak saya Babul Khair. Oi. Lu dapat duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun. Mau apa kagak? Ini tampang-tampang calon napi semua nih. Tapi alhamdulillah saya senang. Barusan dibanding vonisnya naik jadi 20 tahun, saudara. Tapi itu masih belum cukup, harusnya vonis mati. Betul? Betul. Karena 271 triliun tuh 15 keturunan juga kagak habis kalau dimakan satu hari 1 miliar, saudara. Luar biasa. Terus Habaib Kiainya disuruh ribut. Duit umat dirampok habis-habisan. Habaib Kiai diadu domba. Urusan rasisme. Tahu-tahu laut dipagerin. Bebegik. Masya Allah. Saudara tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun gak pernah magerin Laut Merah, saudara. Laut dipagerin. Luar biasa, saudara. Udah gitu keluar sertifikat lagi. Sepanjang-panjangnya itu laut, Masya Allah. Saudara, ini gak main-main, ini urusan kedaulatan, saudara. Laut itu objek vital, kedaulatan, bibir pantai. Jalur keluar masuk di bandara bisa diawasin. Di pelabuhan bisa diawasin. Tapi kalau pantai sepanjang-panjangnya dikuasain, saudara, siapa yang bisa ngawasin kalau mereka masukin narkoba, saudara? Siapa yang bisa ngawasin kalau ada yang masukin senjata? Ini soal kedaulatan negeri kita. Yang mau diacak-acak, yang mau diobok-obok. Habaib Kiainya diadu domba, saudara. Makanya saya katakan begitu Habaib Kiai diadu domba, yang diuntungkan oligarki. Yang diuntungkan, saudara, siapa? Bandar judi, bandar narkoba, koruptor, orang-orang yang pengen merusak negeri. Ini yang diuntungkan. Makanya alhamdulillah, dengan perkumpulan ini salah satunya, dan dengan banyak perkumpulan lainnya di Indonesia yang dihadiri para habaib dan kiai, menunjukkan, saudara, bahwasanya mereka para penebar kebencian telah gagal dan terbakar dengan kebenciannya. Para pecinta akan terus hidup dengan cintanya, saudara. Makanya saya mau tanya, jawab umat Islam, jawab yang kompak, Syababul Khair, semuanya siap bersatu. Kurang kompak, kurang semangat, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Kurang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengacak-ngacak kedaulatan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak kebinekaan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga Bogor, siap jaga Jawa Barat, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu, saudara, kami dari Front Persaudaraan Islam di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, kami cinta kepada NKRI. Justru bentuk kecintaan kami kepada NKRI bukan hanya dengan mengatakan NKRI harga mati, bukan hanya mengatakan cinta negeri, tapi kami akan terus melawan penyakit-penyakit yang akan merusak negeri ini, saudara. Penyakit maksiatan, penyakit kemunkaran, penyakit oligarki, penyakit kapitalisme, penyakit liberalisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan lawan, saudara. Kita akan terus jaga negeri. Apapun yang terjadi, nggak ada urusan. Mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Jangan pernah mundur untuk jaga Islam dan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itulah tadi sedikit cuplikan daripada Habib Hanif Al-Aktos, yang mana dalam suatu ceramahnya Habib Hanif Al-Aktos ini kembali menyinggung atas gerakan yang dilakukan oleh kelompok para perusak nasab, yaitu Kiai Imaduddin, Mus Abbas, Fuad Blairen, Muhammad Khudori, dan orang-orang yang berada dalam barisan Kiai Imaduddin tersebut. Habib Hanif Al-Aktos memberikan statement yang amat keras terhadap gerakan kelompok para perusak nasab, bahwasanya mereka yang memunculkan isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alwi sejatinya
Mereka ini ingin mengalihkan isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan oleh umat pada saat ini, seperti kasus korupsi, pemagaran laut sepanjang 30 km, dan banyak lagi kasus-kasus yang sangat amat merugikan bagi negara kita. Nah, gerakan daripada mereka ini sejatinya ini menjadikan bukti bahwasannya mereka hanya ingin mengalihkan isu hal-hal tersebut. Maka daripada itu, Habib Hanif Al-Atos menyatakan sedikit pun tidak akan mundur daripada perjuangan untuk membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau pun mengajak untuk kita semua, jangan sampai kita terkecoh atas narasi-narasi yang gemar digaungkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Mereka ingin membenturkan umat dengan para habaib. Mereka ingin membenturkan para habaib dengan kiai. Mereka ingin membenturkan umat terkhusus, umat yang ada di kalangan ahliyin, sehingga masyarakat atau sehingga umat tidak terfokus terhadap hal-hal yang memang sebetulnya merugikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Umat semenjak munculnya isu polemik batalnya nasab ini seakan-akan pemikirannya digiring untuk fokus terhadap polemik nasab Sadah Ba'alwi. Tetapi di belakang itu semua banyak hal-hal yang memang sejatinya sangat amat merugikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka daripada itu, bagi kita semua jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi ataupun terhasut oleh narasi-narasi receh yang digaungkan oleh kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita semua. Mereka hanya mengajarkan kita untuk saling mencaci, memaki, dan memfitnah satu sama lainnya. Maka daripada itu, sekali lagi saya ingatkan, jauhilah kelompok para perusak nasab, karena tidak ada kebermanfaatan di dalamnya. Pada konten kali ini cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.